Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada awal abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan dari Raja Majapahit sekitaran tahun 1475 Masehi. Raden Patah adalah putra dari Raja Majapahit Kertabumi yang lahir di Selir, Cina. Raden Patah kemudian mendirikan pusat kekuasaannya di Demak setelah Majapahit mulai mengalami kemunduran. Lokasi Demak yang strategis di pesisir utara Jawa membuatnya berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggara pada tahun 1521 sampai 1546 yang melakukannya berbagai ekspansi ke wilayah lain di Jawa dan sekitarnya. Setelah wafatnya Sultan Tenggana, Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada pertengahan abad ke-16 sekitaran tahun 1554 dan kekuasaan beralih ke Kerajaan Pajang. Beberapa faktor yang mungkin bisa mendukung berdirinya Kerajaan Demak antara lain adalah jatuhnya Majapahit, dukungan para Wali Songo, dan kekuatan ekonomi dari perdagangan. Wali Songo yang terdiri dari 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa memberikan dukungan moral dan spiritual bagi Raden Patah dan keturunannya dalam mengembangkan kerajaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan memberitahu raja-raja yang menjabat Kerajaan Demak. Yang pertama, Raja Raden Patah yang berkuasa pada 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan raja pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah berkuasa pada 1500 sampai 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan sentra Wali Songo. Pada proses ini merupakan fase awal berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua ada Arya Penangsang yang berkuasa pada 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalin Yamat, penguasa Jepang yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak. Salah satunya Hatwijaya dan Pajang. Kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1545. Demak di bawah ini masa pemerintahannya Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Seperti wilayah Sunda kepala dikuasai setelah berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527, menguasai Tuban pada tahun yang sama, menguasai Madiun pada tahun 1529. Surabaya serta Pasuruan berhasil dikuasai pada tahun 1545 dan Blambangan. Sultan Trenggono wafat saat melakukan penyerangan ke Pasuruan pada tahun 1546. Sepeninggalannya, terjadi perselisihan mengenai penerus takhta Kerajaan Demak. Sementara situasi ibu kota Demak mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut menjadi awal keruntuhan Kerajaan Demak hingga akhirnya jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi Kerajaan Demak. Sistem Kerajaan Demak terdiri dari struktur pemerintahan monarki yang dipimpin oleh seorang raja atau sultan dengan kekuasaan mutlak. Masyarakatnya memiliki struktur sosial feodal, di mana status sosial ditentukan oleh kedudukan dalam hierarki, dengan raja, bangsawan, dan rakyat biasa menempati peran yang berbeda.
Ekonomi kerajaan Demak bergantung pada pertanian, perdagangan rempah-rempah, dan kerajinan tangan. Dengan pemerintah kerajaan mengatur sebagian besar aktivitas ekonomi dan perdagangan, agama Islam memainkan peran penting dalam menentukan norma sosial dan nilai-nilai masyarakat Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak. Kekosongan kekuasaan Kerajaan Demak memicu adanya rasa iri hati Arya Panangsang kepada Sunan Prawoto karena ingin merebut kekuasaan Kerajaan Demak. Akibat peristiwa itu, terjadilah perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Panangsang. Arya Panangsang selanjutnya membalas dendam dengan cara berusaha merebut kekuasaan Kerajaan Demak. Perang saudara di Kerajaan Demak berlangsung sejak tahun 1546 hingga 1549. Perang saudara ini berakhir setelah Arya Panangsang mengalami kekalahan. Joko Tingkir bersama dengan Ki Gede Pemanahan serta Ki Panjawi melakukan upaya merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Arya Panangsang. Akhirnya Joko Tingki, Ki Gede Penahanan, dan Ki Panjawi berhasil mengalahkan Arya Panangsang di Cipeng Panolan. Di tahun 1568, Joko Tingkir naik tahta menjadi Raja Demak dan memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Itulah awalnya keruntuhan Kerajaan Demak dimulai. Peninggalan Kerajaan Demak yaitu pertama ada Masjid Agung Demak, kedua kolam wudhu, ketiga makam Sunan Kalijaga, keempat Dampar Kencana, kelima Maksurah, keenam pintu beledak, dan yang terakhir piring campak.